Baik, ini sebagai contoh ya, kita lihat di sini bahwa let's say kamu teman-teman punya sebuah language seperti ini, atau teman-teman bisa punya language seperti ini, dan yang terakhir, mohon maaf ini A, oke, atau bisa saja model yang lebih ekspresif, kita bicara seperti ini. Jadi kita batasi saja bahwa atomnya itu kalau nggak integer ID atau sebuah expressions ya, jadi dalam kurung expressions. Jadi kalau kita lihat aturan language-nya kan kurang lebih, kalau kita bicara yang left recursive dulu, kemarin kan kita bicaranya left recursive, itu kan jadi kan Anda punya expressions dimana terdiri dari sebuah expressions gitu ya, yang sama dengan dan saya sebut expression yang kedua. Nanti kita bicara dari expression itu sendiri bisa saja terdiri dari sebuah expressions tidak sama dengan sebuah expressions. Nah ini hanya sekedar pembeda supaya enggak. Lalu kita bisa lihat sendiri expressions itu adalah sebuah add. Jadi add di sini adalah masih non terminal ya. Habis itu kita akan mendefinisikan bahwa add tadi itu bisa saja masih sama juga adalah add, oke, dimana add itu adalah mungkin penambahan dari sebuah atom, dimana atom tadi bisa integer, bisa ID, bisa ini terus, atau adalah additions negatif dari sebuah atom terminal. Lalu bisa saja kita bicara bahwa itu isinya adalah atom. Nah, jadi ketika kita lihat seperti itu, maka secara tidak langsung kita bisa bilang bahwa language di kiri itu kan sebenarnya mirip dengan sebuah format yang kita bicarakan bahwa itu adalah left recursive, di mana dia memiliki komparasi bahwa dia masih ingat ya bahwa kita tuh kan pengennya adalah dari sebuah language yang S, alpha atau beta, lalu kita pengen berubah dia menjadi sebuah language S di mana dia terdiri dari sebuah beta lalu S prime gitu ya, di mana S prime nya itu bisa terdiri dari alpha, S prime atau epsilon. Nah, ketika kita punya rule seperti itu, maka kita harus melakukan konversi dari dua aturan dua aturan language itu menjadi yang kurang lebihnya seperti ini. Oke, kita bisa bilang ini ada expressions ya, yang awalnya expression seperti ini kita anggap dia adalah sebuah additions dari dimana dia expressions prime. Oke, nah kita bicara. Nah lalu kita akan melihat bahwa expression prime itu seperti apa. Perhatikan di sini bahwa dia adalah sebuah equality, oke, dari sebuah expression prime. Ya. Kita bisa lihat di sini kita melakukan konversi. Jadi lalu kita bisa definisikan juga XP prime itu adalah ini ya. Lalu kita juga bisa mendefinisikan bahwa mohon maaf, ini ada yang terlewat lagi. Ini harusnya semua ini masuk ke sini. Jadi kita bisa lihat bahwa sama dengan add exp prime lalu sama dengan add exp prime. Jadi kita bisa lihat di sini
tidak ada yang berbeda antara original EXP-nya sama EXP prime-nya. Tapi teman-teman harus aware ya bahwa add di sini dan add di sini itu berbeda. Oke, itu yang berbeda. Nah, lalu kita lanjutkan lagi. Mungkin yang menarik adalah EXP itu sama dengan S prime. Oke. Nah, ini yang mungkin berbeda dari ini sendiri. Jadi kalau teman-teman bisa lihat ada kemungkinan di mana EXP prime itu adalah sebuah epsilon transitions. Lalu kita definisikan yang namanya add. Apa yang disebut dengan add? Add itu adalah sebuah operations yang sama dengan di mana dia terdiri dari atom, lalu ada add prime. Oke, lalu di sini lalu kita definisikan add prime-nya. Add prime-nya apa? Add prime-nya itu adalah sebuah atom ini dimana dia menggantungkan diri juga sama add prime. Lalu bisa saja negatif atom yang menggantungkan sendiri dengan add prime, dan yang terakhir adalah sebuah add prime dimana sama dengan epsilon. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadinya ketika kita memanggil add exponential, kita bisa bilang add di sini, gitu ya. Add di sini itu adalah atom, gitu ya, dari sebuah add prime, dimana add prime-nya itu bisa epsilon. Nah, which is artinya tinggal hanya atom saja ya. Pertanyaan berikutnya. Nah, ini adalah grammar yang sama antara yang rekursif, gitu ya. Tapi tentunya teman-teman harus aware bahwa definisi add di sini berbeda dengan definisi add yang ada di left rekursif. Yang sekarang sudah menjadi right rekursif. Kita bisa lihat di sini contohnya. Nih, semua simbol yang paling kecil ya, kita bicara di sini, di sini, di sini, di sini maupun di sini, itu semuanya adalah simbol-simbol yang langsung menuju ke terminal. Oke, itu. Oke, sekian, terima kasih.